Hai semua, pernahkah kamu berpikir bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal diri sendiri loh, tetapi juga bagian dari membela negara? Yuk kita bahas. Jadi, apa sih itu bela negara? Bela negara itu artinya sikap dan tindakan kita untuk menjaga dan mencintai Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara bukan cuma tugas tentara loh, tetapi kita semua, seperti pelajar, pekerja, bahkan tenaga kesehatan juga punya peran. Contohnya, pelajar sungguh-sungguh, bekerja jujur, bantu sesama, dan menjaga kesehatan. Semua itu merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan nasional dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk aspek militer, tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Dalam situasi damai, bela negara lebih relevan diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa melalui peran masing-masing individu sesuai profesinya. Dalam era globalisasi dan tantangan multidimensional seperti ancaman ideologi asing, krisis kesehatan, serta perkembangan teknologi informasi yang pesat, bela negara menjadi semakin penting. Warga negara dituntun untuk tidak hanya mencintai negara secara emosional tetapi juga rasional, dengan terus belajar, berpikir kritis, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah arus perubahan zaman. Dengan semangat bela negara yang kuat, Indonesia akan menjadi masyarakat yang berdaya saing tinggi, tidak mudah terpecah belah, serta mampu menjaga kedaulatan serta eksistensinya di kancah internasional. Bela negara juga merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Ini berarti bela negara adalah tugas bersama yang tidak dibatasi oleh profesi, usia, atau latar belakang. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini melalui pendidikan keluarga serta lingkungan masyarakat agar generasi muda tumbuh dengan semangat cinta tanah air. Kesehatan itu penting untuk bela negara karena rakyat yang sehat akan menjadi sumber daya manusia yang kuat, produktif, dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kalau masyarakat sehat, mereka bisa belajar, bekerja, dan berinovasi dengan maksimal. Dengan begitu, negara punya bekal kuat untuk bersaing di tingkat dunia, membangun ekonomi, menjaga ketahanan nasional, dan menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, menjaga kesehatan juga berarti mencegah beban negara menjadi lebih berat. Kalau banyak orang sakit, tenaga medis akan kewalahan, biaya kesehatan akan membengkak, dan menjadi produktivitas bangsa menurun. Jadi, pada setiap warga negara menjaga kesehatan sendiri, itu artinya mereka sudah ikut berperan penting, aktif dalam memperkuat pertahanan negara secara tidak langsung. Sehat itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga bentuk nyata untuk bela negara. Kesehatan adalah fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan produktif. Kalau rakyat sehat, bangsa kita juga lebih kuat untuk menghadapi tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut WHO, sehat itu bukan cuma nggak sakit, tapi juga sehat fisik, mental, dan sosial. Dan di Indonesia ada loh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa sehat itu harus jasmani, rohani, dan sosial. Kalau masyarakat sehat, negara otomatis lebih siap maju di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, bahkan pertahanan. Nah, kesehatan adalah fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang kuat, cerdas, dan produktif. Tanpa sumber daya manusia yang sehat, bangsa sulit sekali untuk bersaing di era globalisasi loh. Kesehatan memiliki peran penting sebagai bagian dari ideologi bangsa karena mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, seperti keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas.
Ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai nilai utama. Dalam konteks ini, memastikan seluruh rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak adalah wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai tersebut. Ketika negara dan masyarakat memperjuangkan kesehatan untuk semua, itu menunjukkan bahwa bangsa ini berpegangan teguh pada prinsip menghargai martabat manusia dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Selain itu, kesehatan yang baik memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa, dua hal yang menjadi inti dari ideologi nasional. Masyarakat yang sehat selalu mampu berpartisipasi aktif dalam membangun dan menjaga keamanan, serta mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Dengan demikian, memperhatikan dan memperjuangkan kesehatan bukan hanya kebutuhan praktis, tapi juga bagian dari upaya menjaga dan menghidupkan semangat ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sehat bukan hanya hak, tetapi juga simbol kekuatan ideologi bangsa yang berorientasi pada kemajuan dan keberlanjutan negara. Kalau masyarakat sehat, otomatis bisa berpikir jernih, bekerja maksimal, dan hidup harmonis. Semua itu penting loh untuk menjaga ideologi bangsa kita, karena bangsa yang sehat secara jasmani dan rohani akan lebih kuat menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa penelitian mendukung hal ini loh, seperti Journal Health and National Security juga bilang kesehatan masyarakat itu kunci ketahanan negara. Dan M. Amrullah juga bilang, bela negara nggak harus lewat perang, bisa lewat pendidikan, pekerjaan, dan menjaga kesehatan. Sayangnya, masih banyak penelitian yang masih memisahkan antara kesehatan dan bela negara. Padahal, keduanya saling berhubungan erat. Butuh lebih banyak penelitian yang menghubungkan kesehatan masyarakat dengan kekuatan ideologi dan ketahanan bangsa. Jadi, menjaga kesehatan itu bukan cuman buat diri kita sendiri, tetapi juga buat negara kita loh. Kalau kita sehat, kita produktif. Kalau produktif, bangsa kita makin maju. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, seperti makan sehat, rajin olahraga, jaga mental kita, dan peduli sesama kita. Karena bela negara itu bisa dimulai dari menjaga kesehatan kita hari ini. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.